Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di destinasi wisata super prioritas Borobudur untuk mengembangkan kawasan wisata Borobudur Trail of Civilization. Kawasan ini merupakan wisata edukatif yang memperkenalkan jelajah jalur peradaban sejarah dan budaya di sekitar kawasan Candi Borobudur, sehingga diharapkan mampu memecah keramaian wisata yang menumpuk di satu titik, yakni di Candi Borobudur. Kita hari ini menyerahkan secara resmi fasilitas-fasilitas untuk mendukung jelajah 9 jalur peradaban ini. Harapannya targetnya 20 juta pengunjung wisatawan yang akan berkunjung ke Borobudur ini akan merasakan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pada kesempatan terpisah, Menparekraf juga membuka rangkaian kegiatan Pabaja Samanera sementara yang diikuti sekitar 500 biksu di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan keagamaan ini menguatkan Candi Borobudur tak hanya sebagai wisata sejarah budaya, melainkan juga wisata yang kental akan nilai-nilai religi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menerima penyerahan jabatan sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan rasa bangga bisa mengemban jabatan tertinggi di TNI. Laksamana Yudo Margono menyatakan siap menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab. Jenderal Andika Perkasa melakukan serah terima jabatan atau sertijab Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono. Sejumlah menteri hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Pada prosesi sertijab ada penyerahan simbolis bendera Tridharma Eka Karma sebagai lambang komando, yakni bermakna pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad, dan semangat perjuangan TNI. Laksamana Yudo Margono pun siap mengemban tugas dan tanggung jawab besar. Kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa beliau selama menjabat sebagai Panglima TNI. Menghitung hari menuju pensiun, Jenderal Andika Perkasa mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana. Tanda tanya publik, akankah sang jenderal menuju istana menggema seiring nyaring namanya yang mengemuka dalam Bursa Capres-Cawapres 2024? Berikut wawancara eksklusif Aiman Wicaksono dengan Jenderal Andika Perkasa. Baru pertama kali saya mewawancarai seorang jenderal, apalagi bintang 4, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Jadi biasanya kalau saya mewawancarai pejabat, itu diminta pertanyaannya apa kira-kira mas, misalnya stafnya mengatakan seperti itu. Tapi kali ini nggak ditanya satupun. Saya sih senang. Artinya narasumber saya dalam hal ini adalah Jenderal TNI Andika Perkasa sudah siap dengan pertanyaan apapun. Sudah siap Jenderal ya? Siap. 35 tahun berkarir di Angkatan Darat dan juga terakhir di TNI. Saya boleh tanya, rasa batin apa yang dirasakan oleh Pak Andika? Ya, perasaan saya bisa mencapai akhir. Karena apa? Karena nggak semuanya bisa mencapai akhir, Mas. Ada aja gitu loh. Dan itu kan juga nggak mudah menurut saya. Misalnya jaga diri aja. 1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Langkahnya politik dong. Tapi saya bisa mendengar sih. Sering disebut-sebut dalam survei capres kah, cawapres kah yang paling sering misalnya? Oh senang, ya, senang. Ya senang karena saya dipercaya. Oke, bukan senang karena hasilnya masuk ke dalam capres atau cawapres. Jangan lupa saksikan perbincangan selengkapnya dalam tayangan The Prime Show besok malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, eksklusif hanya di iNews TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Sumatera Barat untuk meninjau proyek pembangunan BUMN. Kedatangan Erick Thohir disambut ribuan warga yang tumpah di Bandara Internasional Minangkabau.
Kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir disambut hangat masyarakat Sumatera Barat. Ribuan warga tumpah di Bandara Internasional Minangkabau sejak pukul 7 pagi. Masa memenuhi jalan yang dilewati rombongan Erick Thohir di sepanjang jalur exit bandara. Teriakan hidup Erick Thohir dan Erick Thohir Presiden 2024 menggema saat Menteri BUMN itu menyapa warga yang telah menunggunya. Mendapatkan sambutan yang meriah, Menteri BUMN Erick Thohir menyalami warga dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat. Kedatangan Erick Thohir ke Sumatera Barat untuk meninjau sejumlah proyek pembangunan Kementerian BUMN, diantaranya pembangunan KPBU Sitinjau Lawi hingga revitalisasi kereta api Maitam. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Sukolilo, Madiun, Jawa Timur menimbulkan kehebohan. Warga dan pedagang berebut untuk bersalaman ataupun berfoto dengan Presiden. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur disambut antusias ratusan warga. Presiden yang hendak masuk ke dalam pasar berhenti sejenak untuk menyapa dan memberikan bantuan bagi warga yang telah menunggu di depan pasar. Kondisi serupa terjadi saat Presiden berkeliling di area dalam pasar. Para pedagang pun berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden. Para pedagang mengaku senang dapat bertemu dan berdialog dengan Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan dan harga berbagai kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Seumur umur ya, mungkin ya sekali ini, sangat senang sekali, Mas. Kita terharu, kita selamat sama Presiden. Baru kali ini ya? Iya, Mbak, mungkin ya cuma satu kali besok sudah bisa lagi. Cek bagaimana kondisi inflasi di Kabupaten Madiun, wilayah ini seperti apa. Ini mau menjelang Nataru, ada enggak kenaikan barang yang tidak terkendali, atau ada enggak barang yang tidak tersedia, khususnya sembako. Kedatangan Presiden ke pasar tradisional di Madiun merupakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan serupa akan dilakukan di Pasar Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dilanjutkan dengan peresmian bendungan Semantok di kabupaten tersebut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Jelang laga perdana Piala AFF 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menpora Zainuddin Amali meninjau Stadion GBK siang tadi. Tinjauan ini merupakan tindak lanjut peraturan kepolisian yang mengatur sistem pengamanan kompetisi olahraga. Dalam tinjauannya, Kapolri dan Menpora memastikan kesiapan venue Piala AFF 2022 diantaranya pintu masuk dan keluar bagi pemain maupun penonton. Kapolri memastikan Piala AFF dapat digelar dengan penonton maksimal 70% kapasitas Stadion GBK. Sementara itu, saat ini Polri juga melakukan asesmen terhadap stadion-stadion yang digunakan untuk Liga 1. Peraturan Polri yang baru nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolri. Sebelum pelaksanaan kegiatan, kita harus pastikan dulu apakah tempat pelaksanaan itu benar-benar sudah siap, layak, dan tentu sudah memperhitungkan berbagai hal yang akan muncul pada saat sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Kita telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF ini bisa dihadiri oleh penonton. Untuk saat ini kita berikan maksimal 70% dari kapasitas penonton. Kenapa demikian? Karena kita sedang melakukan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.